Baik, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Saya percaya bahwa Tuhan kita tetap baik untuk sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu boleh percaya bahwa Yesus selalu baik bagi setiap kita. Mari sama-sama kita bawa hati kita menyembah Tuhan. Kita memenuhkan syukur kita dengan puji-pujian kita bagi Tuhan. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih buat kesempatan yang baik. Hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada karena kemurahan kebaikan Tuhan. Kami hendak memuji, menyembah Engkau, meninggikan Tuhan, diberkati firman-Mu. Kami bawa hati kami untuk datang beribadah kepada Tuhan. Apapun situasi kondisi yang kami hadapi, kami percaya tidak pernah mengurangi kasih Tuhan bagi setiap kami orang-orang percaya. Oleh karenanya pagi ini Tuhan, hari ini kami bawa korban syukur kami di hadapan Tuhan. Makasih Tuhan, dimanapun umat-Mu berada, Engkau menjamah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Sebab Engkaulah Bapa yang mengasihi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang di rumah dimanapun sudah berada, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari bersama-sama naikkan pujian dari awal, katakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil nama Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Panggil namanya Yesus. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari bersama-sama angkat tangan kita saudara, dimanapun saudara berada, berkata ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak
terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari buka kedua tangan kita dan angkat tangan sama-sama berkata, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bersembah Dia, haleluya. Kami menyembah Engkau yang layak, layak disembah. Haleluya. Kami bersyukur, kami menyembah, meninggikan Engkau. Haleluya. Haleluya. Mari bawa hati kita menyembah Dia lebih lagi. Haleluya. Kami sembah Engkau kudus, Engkau kudus, Engkau mulia. Haleluya. Kami percaya saat kami beribadah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, saat kami menyembah dengan sungguh-sungguh di hadirat Tuhan, Kau sedang mengambil kekhawatiran kami, Kau gantikan dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Kau sedang mengambil keputusasaan kami, Kau gantikan dengan optimisme yang kuat, pengharapan yang kuat hanya di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau baik bagi setiap kami, gak ada yang kami ingini. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sama-sama katakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Mari sama-sama berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku,
tetaplah Allah selama sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ini pengakuan kami Tuhan. Kami angkat tangan sama-sama berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama. Mari bersama-sama sekali lagi berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Sembah Dia, haleluya. Hirana masyakana lambo, hirana bakana rana masando, haleluya. Hirana lambo, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya. Hirana mana kami bergandengan tangan bersama-sama, kami mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Mari angkat tangan sama-sama kekasih Tuhan, berkata, saatnya kita bersama mengangkat tangan menyembah Tuhan. Tak Dia mendengar setiap seruan doa. Saatnya kita bersama, satukan hati melangkah. Kini saatnya kita menjadi berkat bagi dunia, menjadi tangannya. Mari yang percaya sama-sama angkat tangan berkata, saatnya kita bersama mengangkat tangan menyembah Tuhan. Tak Dia mendengar setiap seruan doa. Saatnya kita bersama, satukan hati melangkah. Ini saatnya kita menjadi berkat bagi dunia, menjadi tangannya. Kini saatnya kita kini saatnya kita menjadi
kita menjadi berkat bagi dunia, menjadi tangannya. Engkau pakai umat-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kami percaya Engkau sedang memakai umat-Mu ya Tuhan, menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menyampaikan kasih-Mu bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Yang di rumah dimanapun sudah berada, mari sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi kita sama-sama. Haleluya. Amin. Yuk yang di rumah, sama-sama kita tepuk tangan bagi Tuhan. Kita lakukan seperti kita sedang ada di tempat ibadah saudara, rumah ibadah saudara. Come on. Haleluya. Hey. Apakah kau payah mencari-cari? Sama-sama katakan. Dan apakah kau payah berkali-kali? Oh, bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, pada kaki Yesus serahkanlah. Sama-sama katakan, serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, 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 serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Haleluya. Mari jemaat Tuhan katakan, tak pernah Dia janji, tak pernah Dia janji selalu kan panas, dan tak pernah Dia janji, dan tak pernah Dia janji pasti ada hujan. Tapi Dia berjanji, tapi Dia berjanji memberi kekuatan. Bila topan ganas melandamu, mari angkat tangan sama-sama. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Oh, serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Mari sama-sama berkata, serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Oh, serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Itu Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Haleluya. Mari yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Percaya hanya Yesus yang jadi harapan kita satu-satunya. Dan berikan tepuk tangan yang terbaik bagi kita sama-sama. Amin. Terima kasih Tuhan. Hey, hey, hey. Haleluya. Sama-sama katakan, berjalan bersamamu. Amin. Tak akan ku gentar. Haleluya. Tanganmu menopangku
jalani kehidupan. Mari katakan sama-sama, katakan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Mari yang percaya sama-sama tepuk tangan bagi Allah kita, berkata sama-sama. Kau kekuatanku, come on, penopang hidupku, panji keselamatan. Yang di rumah katakan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Haleluya. Engkau jaminan kami Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus Tuhan dari kita. Amin. Mari sadari bahwa hari ini kita ada karena Tuhan baik, karena kemurahan Tuhan. Mari gunakan waktu-waktu yang luar biasa ini untuk kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara, hanya sementara. Sama-sama katakan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara, hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari yang percaya bersama-sama berkata, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sama-sama sekali lagi katakan, oh Tuhan, pakailah
hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Biar pujian ini mengingatkan kembali kepada setiap kami bahwa hidup yang kami hidupi hari ini ada sementara. Kami tahu rumah kami bukan di bumi, tapi rumah kami ada di sorga. Oleh karenanya Tuhan, selagi kami masih ada, kami gunakan waktu ini untuk kami melayani Tuhan. Hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat yang terbaik, kami mau dengar firman-Mu bicara buat kami Tuhan. Kami tangkap isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, umat Tuhan yang percaya sama-sama katakan, amin. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, karena saya percaya bahwa Tuhan hadir, Tuhan melawat, dan Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang sangat luar biasa. Kalau kami boleh ada sampai dengan hari ini, kami tahu ini bukan kekuatan kami. Kami menyadari ini benar-benar semata-mata karena anugerah Bapa, karena kemurahan Tuhan yang dinyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu sendiri dengan kekuatan kami tidak mampu melewati hari-hari ini. Tapi kami percaya dengan penyertaan Tuhan, tuntunan dan kekuatan daripada Roh Kudus membuat kami bisa melewati hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan 1 tahun yang sudah kami lewati dalam masa pandemi ini. Kami percaya, kami tahu kami tidak ditinggalkan Tuhan. Ada Immanuel, Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Terima kasih ya Bapak. Dan sekarang kami akan kembali belajar sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Urapi semua kami yang bersama-sama mengikuti ibadah hari ini. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati, pikiran, perasaan, dan kehendak-Mu. Dan hamba berdoa, sementara pesan-Mu disampaikan, lawatan Tuhan bekerja, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus, yang letih lesu berbeban berat. Kami percaya kami mendapatkan kelegaan yang sempurna dari Bapa, penghiburan yang sempurna dari Roh Kudus diberikan bagi kita. Terima kasih ya Bapa. Sampaikan isi hati-Mu ya Abba, kami siap mendengarnya dalam nama Tuhan Yesus. Percaya kita diberkati, sama-sama katakan amin, amin. Senang sekali bisa kembali bersama-sama dengan saudara dalam kesempatan hari ini. Terima kasih pada Tuhan dan terima kasih pada gembala saudara yang sudah kembali memberi kesempatan untuk saya boleh menyampaikan isi hati Tuhan di tempat ini. Beberapa bulan yang lalu saya sudah menyampaikan di tempat ini juga pesan Tuhan yang disampaikan melalui Roh Kudus waktu saya ada di Surabaya. Kalau yang 2020 waktu saya dapatkan 2019 waktu saya di Balikpapan. Bahwa di tahun 2021 Tuhan akan membawa kita kepada satu level yang baru ya. Bahwa pesan Tuhan untuk tahun 2021 adalah begini, the year of new level ya. Jadi level yang baru yang berintegritas. Jadi saya sudah pernah sampaikan beberapa bulan yang lalu. Jadi bulan Oktober itu saya mendapat tuntunan Roh Kudus adalah level yang baru ya, new level, dan kemudian Desember disempurnakan yang berintegritas. Jadi tahun 2021 adalah tahun level yang baru yang berintegritas. Ya, bukan next level. Ingat saya sudah pernah sampaikan kalau next level itu satu tingkat, ya. Kayak contoh kita lagi antri dalam sebuah antrian, kemudian petugasnya bilang next,
Saudara ada di antrian nomor 10. Kira-kira yang maju saudara atau yang nomor 1? Saya percaya yang nomor 1 yang maju. Bisa nggak saudara maju? Bisa, tapi ribut ya. Habis itu ribut pasti. Karena saudara nyalip nih ceritanya. Ada 9 orang di depan saudara dan saudara nggak tahu diri main nyelonong boy begitu saja. Nggak bisa saudara. Nah ini yang kemudian Tuhan beri pemahaman bahwa bukan next level tapi new level. Kenapa? Karena kalau kita jalan dalam new level, maka level yang baru itu betul-betul level dalam kedaulatan Tuhan. Jadi kita dibawa kepada level yang baru. Nah, pengertiannya itu seperti apa? Untuk level yang baru, bukan next level, bukan level yang selanjutnya. Nanti kita akan belajar bersama-sama sementara saudara mengikuti pesan Tuhan, firman Tuhan hari ini saudara akan bersama-sama bisa mengikutinya. Bisa memahami, oh yang dimaksud new level yang berintegritas itu seperti ini ya. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kejadian 24 ayat yang pertama. Kejadian 24 ayat pertama. Mari kita buka bersama-sama. Kejadian 24 ayat yang pertama. Saya bacakan buat saudara. Adapun Abraham telah tua ya. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Katakan amin. Sekali lagi saya bacakan buat saudara. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan di sana adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya. Saudara, menjadi tua itu pasti. Ya, kita nggak ada time machine, mesin waktu yang kemudian kita bisa kembali itu Hollywood ya. Itu film kartun yang kita masuk ke sebuah lemari, kemudian kita bisa time flash kita ke belakang atau time flash kita kemudian ke depan. Itu nggak ada, kehidupan nyata nggak ada. Yang ada adalah semakin hari usia kita bertambah, ya. Tidak lagi menjadi anak-anak tapi remaja, tidak lagi remaja tapi pemuda, kemudian dewasa dan kemudian menjadi usia lanjut. Nah, saudara, menjadi tua itu pasti. Nah, Kejadian 24 ayat 1 tadi bilang begini. Abraham telah lanjut usianya, ya. Dan kemudian kalimat berikutnya dikatakan yang luar biasa adalah adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, setelah koma dikatakan begini, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Nah, saudara, menjadi tua itu pasti, tapi saya harus sampaikan begini. Untuk diberkati Tuhan dalam segala hal, itu melalui proses. Oke? Jadi singkatnya begini, menjadi tua itu pasti, tapi untuk diberkati Tuhan dalam segala hal, itu melalui proses. Nah, jadi jangan terus kemudian kita main klaim begitu saja bahwa, wah, menjadi tua itu pasti, diberkati Tuhan dalam segala hal, itu juga pasti. Hati-hati. Saya percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati kita. Ya, Tuhan sanggup mencukupkan kebutuhan kita. Tuhan sanggup melimpahi kita dengan kasih dan rahmat-Nya yang luar biasa. Tuhan sanggup membuat mujizat di mana manusia tidak mungkin untuk melakukan, tapi Tuhan sanggup. Tapi itu bukan durian runtuh, saudara. Ada proses yang harus dijalani. Nah, inilah yang akan kita belajar bersama-sama bahwa bagaimana penulis memberikan sebuah apresiasi pengakuan bahwa Abraham itu diberkati Tuhan dalam segala hal, itu enggak main-main. Itu melalui proses. Kenapa, saudara? Karena ditulisnya ini, pengakuan ini ditulis menjelang Abraham mati. Kalau saudara lihat dalam Kejadian 25, satu pasal berikutnya, ayat 7 sampai dengan 11, di situ ditulis akhirnya Abraham mati dan dikuburkan, saudara. Nah, setelah Abraham mati, kemudian diteruskan janji Tuhan ini nggak berhenti.
Tapi diteruskan kepada Ishak, kemudian diteruskan kepada Yakub, kemudian diteruskan kepada 12 suku Israel, dan diteruskan, ini kabar baiknya, kepada saudara dan saya. Kenapa? Karena saudara dan saya juga adalah orang-orang yang disebut sebagai Israel, Israel rohani. Kenapa kita disebut Israel rohani? Karena kita dicangkokkan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Akibat bangsa Israel secara jasmani, mereka menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kita akhirnya dicangkokkan, kita beroleh kasih karunia. Kita dicangkokkan kepada pokok pohon zaitun yang sejati, yaitu di dalam Kristus Yesus Tuhan, untuk menerima segala janji-janji Tuhan. Saudara bisa lihat itu nanti di Roma 11 ayat 17 sampai dengan ayat 24. Nah, saudara kembali lagi kepada Abraham. Proses yang dialami Abraham itu tidak mudah. Proses yang dijalani itu benar-benar luar biasa. Tapi pada saat Abraham menjalaninya, Abraham tidak gentar. Saat Abraham menjalaninya, Abraham tetap tenang. Kenapa saudara? Karena Abraham percaya kepada Tuhannya bahwa jaminan hidupnya ada di dalam dia. Bahwa ketika dia menjalani proses, dia tetap tenang karena dia tahu Tuhan tidak meninggalkan dia. Pada saat dia menjalani liku-liku dalam kehidupannya, dia tidak bimbang karena dia tahu ada Immanuel, Bapa yang selalu menyertai dia. Sehingga akhirnya Abraham dibawa menjadi orang yang lebih daripada pemenang dan menerima semua janji Tuhan. Nah, janji Tuhan itu apa yang membuat Abraham tenang? Kita lihat Kejadian 12, saudara. Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan yang ketiga, ya. Saya bacakan buat saudara. Abraham dipanggil Allah, ya, perikopnya. Dikatakan begini, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Jadi saudara lihat, Abraham ini disuruh pergi dari negerinya, dari sanak saudaranya, dari rumah bapaknya ke negeri yang akan kutunjukkan kepada Abraham. Tapi Abraham gak tahu negeri mana itu, tapi dia taat. Dan kemudian ayat kedua, janji Tuhan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Wow, luar biasa. Dan kemudian ayat ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Perhatikan, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Wow, saudara, kalau saudara lihat ini nanti kapan-kapan didalami ya, kapan-kapan didalami. Tapi ini saya kasih trailernya sedikit. Yang dimaksud Kejadian 12 ayat 1, 2 sampai 3 itu tidak sekedar saudara dan saya. Tapi kalau saudara lihat ayat ketiga, perhatikan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Perhatikan kalimat terakhir, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Siapa yang mendapat berkat? Orang yang percaya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ini kapan-kapan, ini kalau dibahas mendalam luar biasa. Kenapa saudara? Karena Yesus itu keturunan Abraham. Kalau saudara baca dalam Matius, saudara akan ketemu yang namanya silsilah Yesus. Nah itu kalau saudara lihat ada 42 silsilah. Kalau saudara naikkan ke atas itu ketemunya di Abraham. Nah di situ saudara bisa melihat, bayangkan melalui Yesus semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Itu termasuk saudara dan saya. Jadi kalau saudara mengartikan ayat demi ayat dalam firman Tuhan itu tidak bisa langsung begitu. Tapi saudara harus membedah, saudara harus belajar semuanya. Ya nanti kapan-kapan. Oke, kita lanjut lagi kembali ke pesan Tuhan hari ini. Nah saudara, bahwa ini Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 adalah sebuah janji Tuhan
perjanjian, ketetapan dari Tuhan kepada Abraham. Saudara, Abraham itu sebelum Kejadian 12, Abraham itu betul-betul no idea about God. Dia nggak punya ide tentang Tuhan, nggak tahu Tuhannya itu seperti apa. Kenapa? Karena keluarganya mereka, keluarga besar mereka adalah keluarga yang tidak mengenal Tuhan. Tapi dari sekian banyak keluarganya, nanti saudara bisa baca dalam Kejadian pasal 11. Sekian banyak silsilah daripada Abraham ke atas, ya, bukan Abraham ke bawah, tapi Abraham ke atas, ya, ke nenek moyangnya, nggak mengenal Tuhan, nggak tahu Bapak itu seperti apa, dari daerah yang seperti itu, tiba-tiba Tuhan memilih Abraham. Ini bicara kasih karunia, saudara. Ini bicara kedaulatan Tuhan. Jangan tanya, loh kok yang dipilih bukan kakaknya Abraham atau adiknya Abraham. Nanti kita tanya sama-sama waktu ketemu Tuhan, ya. Karena ini bicara kedaulatan Tuhan. Karena di Alkitab nggak pernah bisa kita bedah untuk kenapa Tuhan pilih Abraham. Yang saya tahu dan percaya adalah sekali Tuhan memilih itu nggak mungkin salah. Demikian juga ketika Tuhan sudah memilih saudara, itu juga tidak pernah salah. Percaya, katakan amin. Nah, saudara, ketika Abraham dipanggil menjadi kepunyaan Tuhan, ketika Abraham dari yang tidak tahu siapa tentang Tuhan tiba-tiba dipilih dan diberikan satu perjanjian, satu ketetapan, aku akan membuat namamu masyhur, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan olehmu semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Siapa yang memberkati engkau akan diberkati, siapa yang mengutuk akan dikutuk. Saudara, kalau kita lihat begini, Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, kerennya luar biasa. Oke? Kemudian kita lihat Kejadian 24. Jadi kalau kita lihat ada 12 pasal, ya. Kejadian 12 Abraham keren, dapat perjanjian dan ketetapan Tuhan. Kemudian Kejadian 24 ayat 1, kita lihat ending dari hidupnya, Abraham dapat pengakuan yang luar biasa. Dia diberkati Tuhan dalam segala hal. Tapi tahukah saudara, 12 pasal dari Kejadian 12 sampai Kejadian 24, proses yang dialami Abraham itu tidak mudah. Jangan lihat Kejadian 24-nya saja. Jangan lihat Kejadian 12-nya saja. Tapi mari kita lihat di tengah-tengah dari Kejadian 12 sampai Kejadian 24, justru disitulah yang menentukan. Saudara, start awal, langkah awal itu penting. Karena kalau nggak ada langkah awal, nggak mungkin sampai ke garis akhir. Itu penting. Tapi terlebih penting adalah ketika sudah melangkah di garis awal, bagaimana kita menjalani di pertengahan jalan. Ini yang menentukan sehingga kita bisa sampai garis akhir, finish. Bisa finishing well, bisa finishing great. Itu tergantung ketika proses di tengahnya ini. Nah, kalau saudara senang dengan tema khotbah, pesan Tuhan hari ini berbicara tentang dimurnikan Tuhan. Selama proses Kejadian 12 ayat 1 tadi sampai Kejadian 24 ayat 1, saudara. Abraham itu dimurnikan Tuhan, dan ini prosesnya enggak main-main. Saudara jangan pikir dimurnikan yang biasa, oh dimurnikan, oh enggak saudara. Saudara, saya ini pernah mendapatkan cerita waktu saya, kalau kita keluar negeri, kemudian kita masuk ke sebuah toko pengrajin emas gitu, kemudian mereka ada showcase-nya, ada pertunjukannya gitu, bagaimana mereka melebur emas dan sebagainya. Wow, saudara pikir emas yang kita pakai emas itu emas begitu saja. Saudara, untuk menjadi emas yang 24 karat, saudara, itu dileburnya, dipanaskannya itu enggak main-main. Itu dipanaskan sampai titik didih yang tertinggi, saudara. Kenapa harus sampai dipanaskan seperti itu? Supaya kotoran-kotoran yang menempel di emas itu gugur.
Supaya kotoran-kotoran itu lepas. Dan yang tersisa apa saudara? Emas yang murni. Bukan 22 karat, tapi 24 karat emas murni. Nah inilah yang dialami oleh Abraham sebelum masuk Kejadian 24. Abraham betul-betul dimurnikan di situ. Nah proses untuk dimurnikan ini saudara, gak main-main. Kenapa? Karena waktu kita dimurnikan Tuhan, perhatikan. Waktu Tuhan memurnikan kita dienolkan Tuhan. Agak keras, gak apa-apa. Hari-hari begini kita perlu makanan yang seperti ini. Ya, supaya kita enggak terbuai. Jadi waktu kita dimurnikan, perhatikan. Waktu kita dimurnikan, itu kita dienolkan Tuhan. Sampai di titik mana Pak? Sampai kita ketemu bottom, dasaran kita saudara. Karena waktu kita ketemu titik nolnya, maka kita akan terpantul ke atas. Dan waktu kita terpantul ke atas saudara, disitulah tuntunan Roh Kudus yang saya sampaikan untuk 2021. New level, level yang baru. Contoh ada bola bekel saudara, ini bola bekel misalnya. Saya lepas dengan ketinggian tangan saya seperti ini. Begitu saya lepas, bola bekel itu akan turun. Karena gravitasi. Dia akan cari apa saudara? Titik nol. Dia akan cari titik nolnya, katakan ini titik nolnya ya. Begitu dia sampai ke bawah, dia akan terpantul. Pertanyaan saya, ketika saya lepas bola bekel dari tangan saya, level tangan saya ini saudara, dia ke bawah, karena gravitasi, dia terpantul. Pertanyaan saya adalah, bisa nggak terpantulnya melebihi tangan saya ini saudara? Tidak akan pernah bisa. Dia akan terpantul karena sifat bolanya, ya bahan karet, kemudian karena gravitasi waktu saya lepas. Tapi karena saya lepasnya tanpa tujuan, maka ya dia jatuh begitu saja dengan tanpa tujuan. Dan begitu jatuh ya mantul, tapi ya mantul begitu saja. Tanpa ada level yang baru. Tapi ketika bola bekel itu dilepaskan ke bawah dengan maksud dan tujuan. Wah, dengan maksud dan tujuan. Dengan maksud dan tujuan. Wah, saya percaya pantulannya akan melebihi tangan saya waktu melepaskannya. Demikian kita di tangan Tuhan, saudara. Waktu kita dilepaskan di tangan Tuhan, saudara, untuk dimurnikan, untuk kita dienolkan Tuhan, saudara. Disitulah pada saat dilepaskan ke bawah, dilepaskan, bang. Nah waktu dilepaskan itu saudara, terpantulnya begitu luar biasa. Disitulah level yang baru. Bukan levelnya kita, tapi levelnya Tuhan. Jadi saudara, waktu saudara dimurnikan, waktu saudara dienolkan Tuhan, jangan takut. Bisa saya sebutkan juga, jangan takut dengan proses. Jangan takut dengan proses. Jangan takut waktu dimurnikan. Jangan takut waktu dienolkan Tuhan. Karena saudara akan bouncing dan saudara akan mendapatkan level yang baru. Disinilah saudara dimuliakan Tuhan. Apa saja yang dimurnikan saudara? Mari kita lihat Yeremia 18 ayat 4 sampai 6. Yeremia 18 ayat 4 sampai 6. Saya bacakan buat saudara. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak. Perhatikan. Maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya. Ayat 6. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini. Hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Demikianlah kamu di tanganku. Hai
kaum Israel. Artinya begini, saudara dan saya ini adalah bejana. Siapa tukang periuk saudara? Tuhan. Nah, waktu Tuhan sedang memproses kita, waktu kita dimurnikan, waktu kita dienolkan Tuhan saudara, itu seperti Tuhan sedang menghancurkan bejana ini. Waktu dienolkan, waktu dimurnikan tentu enggak enak. Enggak enak, pasti enggak enak. Atau saya sebut yang lebih parah lagi. Sakit enggak Pak? Sakit. Sakit. Sampai terasa di sini enggak? Oh terasa. Disitulah perlunya peran Roh Kudus yang luar biasa. Karena peran Roh Kudus adalah memberi kita kekuatan, memberi kita damai sejahtera, memberi kita penghiburan, memberi kita sukacita. Karena pada saat kita dinolkan, dimurnikan Tuhan, kalau kita hadapi dengan kekuatan kita sendiri, saya bisa sampaikan buat saudara, amblas. Pasti amblas. Yang ada adalah kecewa, kepahitan, terus kemudian nyalahkan, aduh Tuhan ini enggak ada, wah Tuhan enggak adil, wah Tuhan enggak sayang, Tuhan enggak kasih, aku sudah begini, aku sudah lakukan begitu, aku sudah begini, aku sudah begitu, tapi kok aku ngalami seperti ini. Hei, jangan jadi anak-anak. Saudara ingat, Yeremia 18 tadi bilang gimana? Perhatikan. Bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak. Rusak itu kenapa? Pikiran, perbuatan, tingkah laku, hatinya, kasihnya, harapnya, imannya, motivasinya, karakternya. Ketika di hadapan Tuhan itu enggak benar, dianggap rusak, maka bejana itu akan dihancurkan. Tapi saudara harus tahu satu hal, bukan dihancurkan karena Tuhan jahat, tidak. Bukan dihancurkan karena Tuhan tidak sayang, tidak. Tapi Alkitab jelas katakan, perhatikan ayat 4, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Artinya apa? Kita akan dibuat menjadi lebih indah dari yang sebelumnya. Itu yang kita sebut kita lulus dari proses. Itu yang disebut kita wisuda dalam proses itu. Makanya waktu dinolkan Tuhan, sebelum kita ketemu titik dasarnya saudara, sebelum kita bouncing, jangan lakukan jalani itu dengan kekuatan sendiri, gak kuat pasti. Tapi minta anugerah Tuhan, minta Roh Kudus sehingga kita bisa melewatinya. Nah, Abraham ini bisa melewatinya. Abraham tahu betul-betul caranya. Nah, apa yang dialami oleh Abraham, dienolkan Tuhan, apanya? Apa yang dimurnikan dalam posisi Abraham ini? Ya, Abraham itu dimurnikan 3 hal, saudara. Yang pertama adalah kasihnya kepada Tuhan. Yang kedua yang dimurnikan oleh Tuhan adalah imannya kepada Tuhan. Yang ketiga yang dimurnikan, dienolkan Tuhan dalam kehidupan Abraham adalah harapnya di hadapan Tuhan. Sehingga ketika kasih, kemudian iman, kemudian harapnya dimurnikan Tuhan, Abraham betul-betul sampai ketemu titik nol dari masing-masing proses ini saudara. Masing-masing kasih punya titik nolnya sendiri. Iman punya titik nolnya sendiri, harap punya titik nolnya sendiri. Dan ketika Abraham lulus dari ketiga ini saudara, bouncingnya menjadi luar biasa. Abraham kemudian disebut menjadi bapa orang percaya. Dan Abraham di Kejadian 24 tadi itu disebut orang yang diberkati Tuhan dalam segala hal. Abraham lulus, Abraham wisuda. Dan Abraham diberkati Tuhan dengan luar biasa. Dia lulus saudara. Dia dapatkan level yang baru. Nah, sebelum saya akhiri saudara, saya akan sampaikan apa saja yang dialami oleh Abraham dalam hal proses pemurnian ini. Ingat, ketika Abraham lulus dimurnikan dalam 3 hal ini, Abraham menjadi pribadi yang berintegritas di level yang baru, bukan level yang lama lagi.
Nah, apa yang dialami Abraham ketika Abraham mengalami pemurnian kasih? Saudara, ketika pemurnian kasih, Abraham itu kalau saudara lihat Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, kan janji dan ketetapan Tuhan itu luar biasa diberikan kepada Abraham. Olehmu semua kaum di muka bumi menjadi berkat. Aku membuat namamu masyhur. Keturunanmu akan banyak sekali. Oleh keturunanmu semua akan mendapat berkat. Tapi Abraham gak punya anak, saudara. Ketika Abraham gak punya anak, kasih Abraham kepada Tuhan dimurnikan. Artinya begini, Abraham ini kaya, saudara. Abraham ini luar biasa, sukses. Tapi dia nggak punya, belum dapat keturunan. Nah sementara janji dan ketetapan yang Tuhan berikan itu perlu yang namanya media keturunan. Nah kalau nggak ada media keturunan terus gimana, saudara? Nah Abraham pada saat itu dia sempat bingung, saudara. Nah dia sempat salah, tapi bukan dia, tapi istrinya. Kenapa? Mencoba dengan kekuatan sendiri, Hagar dimasukkan ke Abraham oleh Sarah. Ingat ketika ada keterlibatan intervensi manusia dalam keilahian Tuhan, rusak jadinya. Tapi puji Tuhan akhirnya mereka bertobat. Ya. Dan ketika mereka bertobat akhirnya pulih. Nah saudara, tapi kasih Tuhan yang dimurnikan di dalam kehidupan Abraham adalah begini. Aku ini bisa dikatakan semuanya sudah tercukupi, semuanya baik-baik. Tapi giliran janji Tuhan yang satu ini aku belum mendapatkan. Lalu terus buat apa aku terima janji Tuhan? Nah, masihkah Abraham mengasihi Tuhan? Masihkah di titik ini yang Abraham sudah nggak bisa mendapatkan keturunan secara manusia, secara kedokteran, manapun nggak bisa, masihkah dia tetap mengasihi Tuhan? Di sini pemurnian kasih Abraham diuji luar biasa. Kadang gini, ketika hal baik datang kita mengasihi Tuhan, wah pujian itu haleluya 12 kali, 1000 kali. Semua ibadah di gereja datang semuanya karena hal baik terjadi. Bagaimana ketika hal tidak baik yang terjadi? Apakah masih tetap kasih yang sama? Apakah kasih mula-mula tetap ada? Abraham sedang mengalami itu, saudara. Dan akhirnya puji Tuhan Abraham bisa lulus. Lulusnya Abraham saat apa? Saat secara kemanusiaan sudah tidak memungkinkan lagi. Kenapa? Abraham mati pucuk. Mati pucuk, mohon maaf, dalam bahasa kedokteran itu impoten. Mati pucuk, ya. Kemudian Sarah, perhatikan, kandungannya itu sudah kering. Artinya apa? Sel telur udah nggak ada. Kalau saudara baca kisahnya, maka saudara akan paham bahwa di saat tidak memungkinkan, ini bukan proses, oh ini tinggal disuburkan, oh ini sel telurnya masih ada, oke diinseminasi, oke dibuat bayi tabung. Itu masih pekerjaan manusia, saudara. Tapi ini udah nggak bisa, yang satu mati pucuk, yang satu sudah kering. Justru di saat nggak mungkin, tapi Abraham tetap punya kasih yang sama ketika Abraham dipanggil Tuhan. Dan dia lulus. Akhirnya lahirlah Ishak. Saudara, ingat pemurnian kasih. Jadilah yang berintegritas. Bukan sukacita dan mengasihi Tuhan ketika ada apanya. Tapi kasihilah Tuhan apa adanya. Jangan dibalik. Bukan ada apanya, tapi apa adanya. Ya. Ini tinggal balik aja, tapi dampaknya ruwet, saudara, ya. Kalau kita ada apanya, itu rusak. Tapi ketika kita apa adanya, itu eternal, kekal. Kita dapat perkenanan di hati Bapa, ya. Yang kedua, saudara, pemurnian iman. Nah, setelah ada anaknya harus diserahkan, dipanggil, korbankan. Kalau saudara nanti baca ayatnya, saudara akan menemukan di sana kalimat-kalimat iman yang luar biasa. Waktu sudah di kaki bukit gunung mau naik ke atas, saudara. Bisa-bisanya Abraham di Kejadian 22 nanti saudara baca. Ngomong sama bujangnya itu begini.
kamu tunggu di sini ya. Kami, ya kalimatnya itu kami. Kami itu artinya Abraham dengan anaknya. Kami akan berdoa ke atas, sembayang ke atas. Perhatikan baca di Kejadian 22. Saudara kan bisa bilang begini. Dan setelah itu kami akan kembali ke sini. Loh, kan Abraham tahu disuruh mengorbankan Ishak di atas. Kalimatnya gimana? Harusnya kan kalimatnya kebujangnya gini, kamu tunggu di sini ya, kami akan ke atas sembayang dan setelah itu saya kembali ke sini. Kan begitu. Tapi kalimatnya enggak loh. Kami akan ke atas dan setelah sembahyang kami akan kembali. Padahal Abraham tahu persis bahwa yang namanya Ishak harus dikorbankan. Dan ketika sampai di atas sudah disiapkan semuanya, Ishak gantian nanya, ayah semuanya sudah siap, sudah lengkap. Di mana korbannya? Kembali iman Abraham diuji. Kalimat Abraham luar biasa. Jawaban iman yang kedua ayat 8, Kejadian 22. Abraham bilang gini, Allah yang menyediakan bagiku anakku. Kepikiran gak Abraham bahwa akan ada domba? Gak kepikiran. Kita sekarang bisa tahu ceritanya. Tapi waktu Abraham jalani, tidak ada pengalaman sebelumnya yang pernah terjadi yang bisa dijadikan contoh buat Abraham. Gak ada. Gak ada. Itulah makanya disebut Abraham itu punya tidak ada dasar untuk berharap, tapi Abraham percaya. Roma 4. Makanya Tuhan berkenan kepada Abraham dan dijadikan bapa orang beriman, bapa orang percaya. Dan ketika ada tindakan iman, ayat 9 sampai 12, dihunus pisau dan waktu mau dihunuskan, ditusukkan kepada Abraham, kepada Ishak oleh Abraham. Disitulah kemudian Tuhan bilang stop, lulus, sudah ada penggantinya. Ingat kalimat stop, lulus itu bukan waktu masih persiapan loh. Kapan dibilangnya stop? Waktu ada tindakan. Jadi jangan saudara bermimpi, beriman, diam gini aja terus datang. Enggak ada. Alkitab mengajarkan apa? Iman tanpa perbuatan sia-sia. Jadi iman harus disertai perbuatan. Jangan keblinger, diam-diam iman pasti datang. Hati-hati. Hati-hati. Supaya kita enggak sesat, apalagi situasi pandemi seperti ini. Terus kita diam, pasti bebas virus, pasti enggak aman dan sebagainya. Terus enggak melakukan prokes, ya enggak bisa saudara. Itu adalah bagian tindakan dari iman. Tapi kalau kemudian harus terjadi, itu kedaulatan Tuhan. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan itu berdaulat atas hidup kita dan harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk. Loh Pak, tapi kena, loh enggak. Jangan lihat itunya, tapi prosesnya. Ingat, Kejadian 24 adalah akhir, Kejadian 12 adalah awal. Ada 12 pasal di tengah. Ini yang menentukan untuk mencapai Kejadian 24. Abraham lulus dalam pemurnian kasih, Abraham lulus dalam pemurnian iman. Dan yang terakhir saudara, adalah yang ketiga, pemurnian harap. Ketika Abraham sudah jalan dan kemudian ada punya ternak kaya, dulu diukur dengan kekayaan itu dengan ternak domba dan budak. Lot karena ngikut dia saudara, dia juga punya kekayaan yang luar biasa juga. Nah dia harus berpisah sama ponakannya ini saudara. Nah ketika dia harus berpisah ya sudah, ya harus berpisah. Nanti saudara lihat Kejadian 13. Akhirnya mereka berpisah. Nah tapi sebelum berpisah supaya nggak berantem budaknya, karena tempatnya juga terbatas, bisa-bisanya si Lot ini kurang ajar. Abraham bilang begini, kita harus berpisah karena nggak cukup tempatnya. Ya sudah kamu pilih dulu. Kalau Lot tahu diri sebagai anak muda bilang gini, kan Abraham yang lebih tua, pilih dulu deh. Itu kalau anak muda tahu diri saudara ya. Ini anak muda kurang ajar. Jadi begitu dia dikasih gitu kayak dapat kesempatan ditangkap saudara. Begitu ditangkap dia langsung melihat, melayangkan pandangnya. Ini saudara baca Kejadian 13. Melayangkan pandangnya dan kemudian dia lihat ada satu tempat yang hijau, penuh dengan air. Dan kemudian dia bilang sama Abraham,
aku pilih sana. Dan itu sudah 360 saudara. Saudara tahu 360 itu kalau saya sebelum menerbangkan pesawat sama pelatih saya selalu saya disuruh 360 check ya. Jadi muter, jadi pesawat itu harus diputer gitu. Harus semua, kapten pesawat semua pasti 360 sebelum dia terbang. Nah saya selalu sebelum terbang saya selalu 360 dulu. Nah saya percaya bahwa Lot juga 360 saudara. Untuk dia mendapatkan titik itu, dia 360 pasti, 360 derajat. Dan kemudian dia, oke, ke sana. Abraham kemudian, oke, silahkan. Dan kemudian berpisahlah. Pada saat berpisah, saya percaya. Semua budak-budak yang ngikut sama Abraham kesel dan menggerutu. Kenapa? Karena dia pasti akan bilang gini, Abraham ini gimana sih? Lihat tuh tempat terbaik diambil sama Lot. Kita dapat apa nih? Kita dapat sisanya. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka nggak punya perjanjian dan ketetapan dengan Tuhan. Kenapa Abraham tetap tenang? Karena Abraham punya pengharapan yang luar biasa. Pengharapan itu di mana? Di depan. Belum kejadian. Belum terjadi. Tapi dia berharap, dia percaya. Karena sekian banyak proses yang sudah terbukti. Terjadi pemeliharaan Tuhan sempurna, Abraham nggak takut. Secara kasat mata yang enak sudah diambil orang. Yang sisa tinggal kayaknya kering-kering gitu aja. Tapi itu kan mata manusia. Apa yang terjadi saudara? Ketika Abraham dalam pemurnian harap lulus, perhatikan. Baru firman itu keluar. Nanti saudara baca dalam Kejadian 13, nanti saudara akan keluar, saudara akan lihat di sana. Ayat 8 sampai 15. Kemudian Tuhan bilang begini. Setelah Lotnya jalan, baru Tuhan ngomong begini. Abraham, lihat sekelilingmu. Utara, selatan, timur, barat. Semua itu aku berikan kepadamu. Wow. Saudara, bumi itu bulat. Makanya waktu Lot ngelihatnya, cuman yang bisa dilihat. Padahal endingnya apa saudara? Sodom, Gomora. Yang ditinggalin Lot, amblas, dihancurkan Tuhan. Bahkan istri Lot jadi tiang garam. Keturunan Lot gak karuan. Tapi apa yang terjadi dengan Abraham saudara? Keturunannya diberkati. Kenapa? Bumi bulat. Kita gak bisa lihat di baliknya bos. Gak bisa. Siapa yang bisa lihat? Tuhan. Tapi ketika harapnya lulus kepada Tuhan. Dimurnikan dan lulus. Yang gak kelihatan tapi dia percaya. Rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 pasti terjadi dalam kehidupan Abraham. Inilah yang membuat Abraham akhirnya lulus. Dan apa yang terjadi saudara? Abraham akhirnya mendapatkan tanah perjanjian. At the end, akhirnya keturunannya Abraham, Ishak, Yakub. Yakub ada 12 suku Israel dan inilah yang kemudian akhirnya mereka masuk di Keluaran bersama dengan Musa akhirnya sampai ke tanah perjanjian. Sampai di Yosua mereka masuk di tanah perjanjian. Saudara, apa yang dijanjikan Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Percaya katakan amin. Yang penting kita lulus pemurnian kasih, pemurnian iman, pemurnian harap. Kita benar di hadapan Tuhan. Kita lulus, kita berintegritas di hadapan Tuhan. Ingat, kita mengasihi Tuhan bukan karena ada apanya. Kita mengasihi Tuhan karena apa adanya. Pemurnian iman, ketika kita ada tindakan mujizat terjadi. Pemurnian harap, ketika harapnya kepada Tuhan bukan yang dilihat mata. Baru kemudian Tuhan bertindak. Abraham, lihat sekelilingmu. Ingat loh, beda kejadiannya kalau Abraham dibilang sama Tuhan, Abraham sini, kamu lagi sama Lot, mau pisah ya? Iya. Tenang aja, suruh dia milih dulu. Semuanya ini tak kasih ke kamu. Kalau itu yang terjadi, akeh itu gale bahasa Perancis saudara. Ya pasti Abraham dengan mudah, Lot kamu mau milih, milih aja tenang, milih aja. Milih yang enak, pasti gitu saudara. Akeh itu gale kalau orang Perancis bilang, tapi ini enggak saudara. Kalimat Tuhan itu terjadi setelah Lot milih. Kenapa Abraham bisa lulus dan bisa menguasai diri? Karena dia percaya janji Bapa. Kejadian 12 ayat 1 sampai 2 pasti digenapi. Jadilah pribadi yang berintegritas.
Kita tidak tahu COVID ini sampai kapan. Tapi ketika kita harus dimurnikan, beri diri saudara dengan hati yang rela. Sebab di tangan Tuhan Priok, yaitu Kristus Yesus Tuhan, kita akan menjadi lebih luar biasa lagi. Sakit, ya, tapi hasilnya gemilang luar biasa. Bouncing pada level yang baru, kita dimuliakan Bapa. Dan yang terlebih penting adalah seperti Matius 5 ayat 48 ayat terakhir, kita menjadi serupa dengan gambaran Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati, dan saya berdoa bahwa kita semua bisa lulus, bisa wisuda saat kita dimurnikan, dienolkan, dan dapatkan level yang baru yang berintegritas dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Kami kembali belajar sesuatu yang luar biasa. Bagaimana kami dimurnikan untuk menjadi segambar dan serupa dengan Bapa di sorga. Bagaimana kami harus melewati sebuah proses dienolkan Tuhan, sehingga kami punya level yang baru untuk kami dimuliakan Tuhan ketika kami mengalami pantulan, bouncing, ketika kami mengalami dienolkan Tuhan. Sebab itu beri kami hati yang rela. Roh Kudus, penuhkan semua kami. Ketika kami yang mengalami hari-hari ini, mungkin hari-hari ini kami sedang mengalami proses itu. Mungkin hari-hari ini kami sedang mengalami kejadian 12 sampai kejadian 24. Di tengah-tengahnya ini mungkin sekarang kami sedang mengalami. Roh Kudus, Engkaulah yang memampukan. Engkaulah yang menghibur. Engkaulah yang memberi kekuatan sehingga kami bisa lulus dan kami bisa wisuda. Kami benar-benar punya level yang baru, yang berintegritas dan berkenan di hati Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarkan proses pemurnian kasih, iman dan harap yang terjadi bagi kami semuanya, kami bisa lewati dan kami menjadi bejana yang lebih baik dari yang sebelumnya dan berkenan di hati Bapa. Berkati anak-anak-Mu, kami percaya kami ada di hati Bapa, kami ada di pikiran Bapa, kami ada di perbuatan Bapa, di perkataan Bapa, sehingga apa yang kami lakukan dan kerjakan semua berhasil dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu atas setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Percaya kita punya level yang baru yang berintegritas, dimuliakan Bapa selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Saatnya kita bersama mengangkat tangan menyembah Tuhan tadi. Baik, puji Tuhan, saya percaya sudah diberkati oleh Tuhan pada hari ini dan kiranya firman Tuhan menjadi luar biasa dalam hidup kita. Mari sama-sama kita buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari angkat tangan sama-sama berkata, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Lebihkan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur, terima kasih buat segala kebaikan yang Tuhan sudah berikan atas setiap kami.
Saat ini Tuhan kami bersyukur Engkau sudah datang melalui firman-Mu dan memberkati setiap kami, memberikan kekuatan atas setiap kami, menyembuhkan bagi yang sakit, memulihkan bagi yang lemah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah iman kami semakin hari semakin teguh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikan kami Tuhan setiap anak-anak-Mu menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami memberkati hamba-Mu Bapak Rio Patisilano yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Saat ini biarlah Tuhan Kau pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkati rumah tangganya, diberkati kehidupannya, diberkati pekerjaannya, bahkan diberkati pelayanannya Tuhan. Karena semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu yang dengan setia mengembalikan perpuluhan Tuhan. Biarlah Tuhan kembalikan dengan lipat kali ganda. Saat ini kami bersatukan hati kami Tuhan. Kami mau berdoa bagi Indonesia. Bahwa Indonesia dipulihkan oleh Tuhan. Indonesia sehat, Indonesia menang, Indonesia bangkit Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami boleh melewati semua ini Tuhan dengan kekuatan yang daripada Engkau. Tuhan memberkati para pemimpin kami dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, para menteri Tuhan, juga sampai daerah, tingkat daerah. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Rauh takut akan Engkau ada dalam setiap kehidupan mereka, sehingga apapun yang mereka lakukan, semuanya hanya untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami memberkati kota di mana kami tinggal. Biarlah Tuhan damai sejahtera-Mu juga melimpah atas kota kami. Kesembuhan terjadi banyak atas kota kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memberkati TNI, kami memberkati Polri, kami memberkati tenaga medis. Tuhan bela setiap mereka, Tuhan sertai setiap mereka. Biarlah damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal itu melimpah atas setiap mereka Tuhan. Sehingga boleh merawat setiap pasien dengan baik. Yang sakit disembuhkan. Yang saat ini Tuhan, mereka yang mengisoman di rumah Tuhan juga memberikan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pengharapan mereka di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih, kami memberkati gereja-Mu GBI Tidar Blessing. Biarlah Tuhan sertai, Tuhan berkati. Gereja-Mu ada boleh menjadi berkat dan Tuhan memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian melayani di GBI Tidar Blessing. Dari gembala sampai pengurus FB, Tuhan berkati setiap mereka. Apapun yang mereka lakukan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati kesehatan mereka, Tuhan berkati keluarga mereka, Tuhan berkati anak-anak mereka, Tuhan berkati studi mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau sungguh luar biasa Tuhan, penyertaan-Mu atas setiap kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.